Justru awake dhewe niku malah luwih sering-sering kon ngeling-eling mati timbang kita hanya sibuk dengan kehidupan kita. Kadang orang mengkhawatirkan daripada kehidupannya, tapi tidak pernah khawatir tentang bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Kita akan ngeling-eling mati, ngeling-eling bahwa kita di dunia adalah sementara, tidak selama-lamanya. Dan syariat kita dalam perkara untuk mengingat mati itu banyak sekali menyampaikan dalam beberapa hadis. Kadang-kadang kita nggak sempat membacanya, nggak sempat mempelajarinya karena terlalu sibuknya kita dengan dunia-dunia kita. Ada beberapa hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perintah syariat kita, agama kita untuk banyak mengingat mati. Di antaranya pertama adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang redaksinya Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra. Kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumlah kami ada 10 kurang lebih. Saya termasuk salah satu di antara 10 itu. Faqama rajulun minal ansar, maka tiba-tiba berdirilah seorang dari sahabat Ansar. Faqala, dia mengatakan, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, man aqyasun nasi wa samunas?" Siapakah orang yang paling cerdas di antara manusia? Jadi manusia mana yang paling cerdas di antara manusia-manusia yang lainnya? Faqala, maka jawab Nabi, "Aksaruhum dzikran lil maut." Dia adalah orang yang paling banyak mengingat mati di antara mereka. Jadi justru orang yang paling cerdas itu kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Wa aksaruhum isti'dadan lil maut, dan paling banyak menyiapkan diri untuk menyongsong kematiannya. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai. Dabu bisarafid dunya, mereka akan pergi dengan kemuliaan dunia, wa karamatul akhirah, dan dia akan pergi dengan membawa kemuliaan akhirat. Alias dia meninggalkan dunia dalam keadaan mulia dan dia akan terhormat di hadapan Allah di yaumul akhirah. Ini hadis pertama. Jadi orang yang beringat mati itu insyaallah akan berhati-hati, akan banyak menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan dan benar-benar menghindarkan dari segala macam keburukan, maksiat, dosa. Uripe kula yakin mesti boten neko-neko. Di wong niku nek kalengan mati akan selalu berusaha untuk taat. Nek maksiat akan selalu bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, dia tidak akan membakhilkannya. Dia akan segera banyak berinfak karena untuk kemuliaan akhiratnya. Nah, banyak orang yang beringat mati, dia akan banyak amalnya, dia akan meninggal dunia dalam keadaan mulia karena memang banyak amalnya, dan dia akan menuju kepada keabadian akhirat, dan dia mendapatkan kemuliaan dari apa yang pernah dia lakukan di dunia, maka dibayar besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua juga dari Ibnu Umar juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Artinya, berbanyak-banyaklah kalian mengingat pembinasa kenikmatan. Jadi berbanyak-banyak kalian mengingat-ingat namanya pembinasa kenikmatan, pembinasa semua kelezatan dunia. Apa itu? Yaitu al-muradu bi al-maut, untuk banyak mengingat mati. Ini hadis riwayat Tabrani, kedua-duanya dikatakan hadis dengan sanad yang hasan. Ini perlu untuk menjadi perenungan kita semuanya. Adapun hadis yang ketiga adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa dikehendaki oleh Allah, diberikan oleh Allah petunjuk, jadi barang siapa
yang Allah menghendaki. Berarti Allah menghendaki orang itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan lapang dada menerima Islam. Jadi orang itu kalau memang Allah kehendaki diberi petunjuk, pasti hatinya lapang menerima Islam. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menerima petunjuk, nggak bisa menerima Islam, memang Allah tidak menghendaki dengan petunjuk. Mungkin Allah menyesatkannya karena apa? Karena memang dia lebih memilih jalan sesat selama ini. Qala berkata salah seorang, berkata Rasulullah SAW, "Idza dakhala nuru al-qalba lanafsahu lanafsaha wansaraha." Jadi bila namanya cahaya iman telah masuk ke dalam hati, maka akan lapang dan akan akan lapanglah dada itu. Jadi bila cahaya Islam, cahaya iman telah masuk ke dalam hati, maka akan lapanglah dada itu untuk menerima daripada Islam ini. Ya Rasulullah, sahabat mengatakan, itu kan Nabi hal lidzalika min alamatin yurafu biha, apakah itu ada tanda-tandanya yang kita kenali? Itu kan Nabi, napa nek wong pun dikersake oleh Gusti Allah sehingga dia diberi petunjuk oleh Allah, dia menerima Islam dan ada tanda-tandanya. Faqala, maka jawab Nabi, al-inabatu ila daril khulud. Yaitu lebih condong kepada negeri keabadian. Jadi dia lebih condong, dia ini lebih banyak bertobat, lebih banyak mengingat-ingat, lebih banyak kembali kepada kehidupan akhirat. Nah, dan ia watanahi andarul ghurur, dan lebih banyak orang ini untuk menghindar, menjauh daripada hiruk pikuk kesenangan yang menipu. Jadi dia akan lebih banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang memuliakan akhiratnya dan lebih banyak menjauh dari perkara-perkara yang menipu dia semata, karena kesenangan dunia apapun itu hanyalah mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Wal isti'dad lil mauti qabla liqa'il maut. Dan tanda berikutnya adalah orang ini banyak mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian sebelum kematian itu tiba. Jadi lebih banyak mempersiapkan mati sejauh-jauh mungkin sebelum kematian itu tiba. Ini hadis yang keempat yang menunjukkan pada kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang lebih banyak mengingat kematian kita. Ini Bapak yang berbahagia, semoga kita menjadi orang-orang lebih banyak mengingat mati ketimbang kita hanya sibuk dengan dunia, apalagi kita sudah berumur pun sepuh, yang ini betul-betul mengingat kematian. Dan tidak perlu banyak berharap tentang dunia, karena apa? Karena keabadian akhirat itu lebih utama daripada kegururan atau dunia yang hanya menipu kita semata. Ini petunjuk agama tentang persiapan kepada kematian.